warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erika, terima kasih Pak Suryanto, terima kasih seluruh Pak Suryanto juga terima kasih untuk Kadis Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan saya kesempatan just 10 menit, 10 menit saja. Insya Allah saya akan mencoba menyampaikan tentang apa sih itu sebenarnya aplikasi siapa. Dasarnya apa? Dasarnya perkelahian antara saya dengan kakak saya. Iya, kenapa? Suatu hari kami liburan ke Sanggau. Jadi beliau minta data kelulusan SMA se-Kubu Raya berdasarkan NIK. Saya bilang itu buat kerjaan saya di dinas pendidikan. Gimana saya nak kumpulkan data sebanyak-banyak itu? Tidak mungkin kepala sekolah nak nak ngasihkan ke saya data kelulusan siswa SMA kelas 12 berdasarkan NIK. Bertengkar habis saya di Sanggau pada saat itu. Tapi begitu balik muncul lagi dari operator UN, Bu ada permintaan lagi dari Kabupaten A, Bu ada lagi permintaan dari Kabupaten B. Nah itu kejadiannya kira-kira setahun yang lalu ketika kami liburan menjelang COVID belum membahana seperti ini. Nah akhirnya berdasarkan itu tapi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mencoba membuat aplikasi. Kenapa harus berbasis aplikasi? Karena ketika si kakak saya minta, saya memang bisa memberikan data kelulusan SMA, SMK, SLB se-Kubu Raya, tetapi hanya sekitar 25% dari 100% yang diminta kakak saya. Artinya dari 688 siswa SMA, sekolah SMA, SMK, SLB sekalbar yang mengumpulkan data melalui Google Form hanya 184 sekolah sekalbar. Artinya ada sisi sedikit yang ada di Kubu Raya. Tapi dari sedikit itu ternyata dianalisis oleh Dukcapil Kubu Raya terjadi peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kubu Raya berdasarkan data kelulusan SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Hanya masalahnya adalah ketika putusnya kewenangan SMA, SMK, SLB yang sekarang berada di provinsi, kadang-kala kami tak bisa memberikan layanan pemberian data itu secara maksimal kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu di Kabupaten Kota. Nah, kami mencoba next. Nah ini, jadi nanti sesuai dengan instruksi gubernur yang dibacakan oleh Bu Erika tadi, saya ingat banget di poin B-nya adalah pemutakhiran data. Nah nanti diharapkan dengan aplikasi ini, Bapak Ibu di Dukcapil Kabupaten Kota silakan gratis mengambil datanya. Kami sediakan dashboardnya, Bapak Ibu bisa mengambil, tetapi misalnya Kubu Raya hanya bisa mengambil data SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta siswa yang lulus berdasarkan NIK. Nanti bicara VPN-nya gimana Bu? Kan harus ada VPN-nya. Insya Allah juga sudah kami bicarakan dengan Kominfo Provinsi. Dan untuk VPN-nya juga gratis. Kami nanti hanya menyediakan dashboard. Silakan Bapak Ibu mengambil data dari dashboard yang kami sediakan. Ada 14 kabupaten kota Dukcapil khusus. Kenapa? Karena kami sesuai dengan tidak berharap banyak, walaupun kata kakak saya lagi katakan bahwa IPM memang tidak ada korelasinya secara nyata, tapi nanti ke depannya harapannya mudah-mudahan dengan pemutakhiran data kependudukan itu paling tidak data kependidikan di kabupaten kota akan terjadi peningkatan. Apa yang akan kami lakukan? Hari ini saya hanya 10 menit mensosialisasikan ini next. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengisi dan datanya sudah terisi. Saat ini operator SMA, SMK, SLB sedang pelatihan. SMA dan SLB sudah selesai. Saat ini dimulai hari Senin sampai hari Rabu, operator SMK sedang mengisi data, termasuk data siswa kelas 12 berbasis NIK. Saya yakin dan percaya teman-teman di sekolah pasti akan mengisi data.
Kenapa? Karena dari aplikasi Siaplah ini kami juga menggunakannya sebagai dasar untuk pemberian jumlah siswa, pemberian pembiayaan beasiswa pendidikan, beasiswa gratis yang diberikan oleh Pak Bu kepada siswa SMA, SMK, SLB negeri se-Kalimantan Barat. Kami memangkas prosedur yang selama ini bank datang ke sekolah, kemudian membuka rekening, kemudian nanti dari rekening itu operator menginput, menyerahkan ke kami ke dinas, kami menyerahkan lagi ke bank. Tapi melalui aplikasi ini nanti cukup Bank Kalbar, kami sediakan dashboard juga, mengambil data, membuatkan nomor rekening, dan kami sepakati dengan Bank Kalbar untuk nomor rekeningnya dan diokekan berbasis NIK. Itu kenapa? Jadi NIK-nya itu yang nanti dijadikan nomor rekeningnya. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan Bu Erika tadi, pada dasarnya kami sangat mendukung one data itu, satu data itu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu memang berkenan mengambil data kelulusan SMA, SMK, SLB berdasarkan NIK melalui aplikasi ini, dengan VPN yang gratis sudah dibicarakan, dengan aplikasi yang juga tidak mengeluarkan biaya, Bapak Ibu kami hanya minta next, mungkin silakan menyampaikan data next. Nah, data nama kepala dinas ada nomor berapa? Next, data nama kepala dinas, NIK, kemudian pangkat, golongan dan lain itu ke nomor yang ada. Insya Allah kalau dimudahkan dan dilancarkan, yang sedianya awalnya kami akan launching di tanggal 22, kami mundur rencananya di tanggal 3 November di DAR, di ruang analytical room di kantor gubernur. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Nah, pada saat Bapak Ibu Kepala Dinas melaksanakan MOU, kami juga sekalian mengundang teman-teman TIK dari Dukcapil Kabupaten Kota. Untuk apa? Untuk kami berikan pelatihan mengenai cara mengambil data yang sudah ada. Suratnya sudah saya siapkan, nanti saya izin kalau diperkenankan share lagi sama kakak saya untuk menunjukkan operator, nanti biar si kakak minta bantu ya meneruskan. Kenapa? Karena memang kami saat ini sangat kerepotan. Ketika BPKP datang 2 hari yang lalu, beliau mengatakan bahwa angka putus sekolah SMA se-Kalbar 10.000. Datanya dari mana? Dari Gapori. Ternyata salah data itu. Akhirnya nanti di aplikasi ini juga akan membuat data siswa putus sekolah. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat, Bu Erika beserta jajaran, Pak Kadis beserta jajaran yang telah memberi kesempatan kepada saya mewakili Pak Kadis. Sebenarnya beliau berkenan ingin hadir, tapi karena saat yang bersamaan sedang di Dewan, jadi tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ke depannya. Sangat berkenan sekali jika Bapak Ibu Kepala Dukcapil Kabupaten Kota jika ingin berkenan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti kita akan MOU-nya sudah kami siapkan juga, sedang dalam proses dan sudah kami diskusikan juga ke Biro Hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan Pak Kadis Dukcapil Provinsi juga sudah diperkenankan dari Kadis Dukcapil Kabupaten Kota langsung ke Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk pemutahiran data kelulusan siswa SMA, SMK, SLB se-Kalimantan Barat. Ada sekitar 200-an ribu jumlah siswa se-Kalbar. Tapi nanti Bapak Ibu hanya bisa mengambil data per kabupaten kota. Jadi kita Kota Pontianak hanya boleh mengambil SMA, SMK, SLB Kota Pontianak. Raya demikian dan yang lainnya juga demikian. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Mau demo sedikit kah? Bolehkah Bapak Ibu? Boleh. Oke. Kalau misalnya boleh, kami demokan sedikit saja. Mudah-mudahan kedepannya juga harapannya dengan aplikasi ini. Kemarin nanti kan kakak saya lagi ngomel lagi kakak saya karena melakukan perekaman
KTP di SMA Kuburaya tak diterima katanya dengan baik-baik. Jadi agak ngantuk pasti. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dengan aplikasi ini datanya Bapak Ibu sudah ada, tinggal perekamannya datang ke sekolah. Nanti tolong kami juga diinformasikan biar bisa sekolah melakukan penerimaan secara baik dan benar. Rencananya datanya itu sudah, nah ini sudah ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di Capil Kabupaten Kota, saya tidak bisa membuat aplikasi ini sendiri karena kami tetap membutuhkan pengembang supaya teman-teman supaya data ini memang benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kalau memang saya minta, ya sudah, kalau kata penyenak sudah Pak. Jadi Bu Erma sudah memberikan langsung nama, dan yang sudah kami butuhkan. Bu Kuburaya juga sudah, yang belum, yang lain yang kami tunggu, yang memang kira-kira memang, ayolah kita bersama-sama membangun pemutahiran data ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, memang kebetulan kami melalui Bapak Bupati ada program percepatan kepemilikan dokumen kependudukan. Ini sangat mendukung sekali program tersebut. Kemudian izin Bu Kabid, mungkin kami juga akan melakukan MOU terkait percepatan kepemilikan dokumen kependudukan, salah satunya kartu identitas anak. Ini katanya yang di bawah 17 tahun untuk di tingkat SMA. Karena sekarang kan kewenangan SMA kan di provinsi seperti itu. Jadi mungkin ada 2 PKS nanti ya Bu ya. Nanti melalui kasih kerjasama kami akan berkomunikasi dengan Ibu lebih lanjut seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Presiden. Jadi pasti beliau menyambut baik sekali ketika untuk pemenuhan dokumen KIA ini. Jadi karena kalau yang 17 tahun itu biasanya berada di kelas 12. Kalau yang kelas 10 sampai 11 itu biasanya 16. Jadi sangat senang sekali ketika mereka juga selain punya kartu pelajar, mereka punya KIA nih seperti itu. Boleh Bu, nanti akan saya ajukan. Pasti beliau sangat berkenan sekali. Terima kasih. Pertengkaran kami Bu, pertengkaran kami disangkut saat mengikuti saat kami sedang sama-sama liburan keluarga. Saya bilang, Fatma, tolong sampaikan ke kami data kelulusan seluruh SMA sederajat ke Dukcapil Kuburaya yang wilayah kerjanya ada di Kuburaya. Nama kerjaan dia, kasihan kepala sekolah, udahlah banyak pelaporannya, itu bertengkar. Bu, saya tetap jalan, saya tetap melakukan updating data kependudukan tahun 2020 tanpa bantuan Kabid Pendidikan SMA Dinas Pendidikan. Saat itu saya langsung ke Sekretaris Dinas Pendidikan. Kami lanjutkan di 2021 dan ketika yang saya tampilkan tadi hasil dari pemutahiran data kami ini ternyata signifikan terhadap tingkat pendidikan penduduk Kuburaya, barulah kepikiran ingin berinovasi terkait dengan hal ini. Sudah pernah melakukan ekspos di Kuburaya, hanya saja pada kesempatan ini saya ingin kembali mengingatkan Ibu Kabid Pendidikan SMA terkait dengan keamanan data. Karena bagaimanapun kami di jajaran Dukcapil diberi warning, diberi rambu-rambu untuk tidak sedikit pun boleh menyebarluaskan data penduduk. Nah, bagaimana mudah-mudahan nanti tidak di forum ini karena ini sudah sore menjadi perhatian dari pihak pengembang. Bagaimana jaminan kami meyakini bahwa data ini karena ada link nama, alamat, nama ibu kandung dan seterusnya itu terjaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua, ketika kami melakukan secara manual dengan data yang disampaikan oleh Satuan Pendidikan di Kuburaya ke kami dengan format Excel, itu kami dengan rumus-rumus tertentu sudah bisa langsung bisa melakukan updating data itu di siang. Nah, jadi pada kesempatan ini juga mungkin tidak juga perlu harus dijawab di sini. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini justru tidak menghambat langkah kami, tidak memperlambat langkah kami untuk melakukan pemutahiran. Justru semakin mempercepat sehingga data yang disampaikan pihak sekolah
sekolah kami adalah benar-benar data yang sudah update. Data NIK dengan 16 digit yang dari tadi pagi sudah saya singgung-singgung karena ternyata tidak semua kelulusan di tahun 2020 dan 2021 itu bisa kami update. Barangkali demikian Bu Erika, terima kasih. Ini jadi untuk penyimpanan data insya Allah kami sudah koordinasi dengan Kominfo Provinsi dan akan di Kominfo Provinsi jadi aman insya Allah aman terkendali. Jadi kami tidak kami memang benar-benar sudah koordinasi dan saya lupa menyampaikan bahwa nanti data di aplikasi ini langsung terkonek ke dan jadi di analitik itu langsung dilihat, jadi pimpinan bisa langsung melihat perkembangan data ini. Kemudian untuk update untuk ini benar, jadi kami aja sekarang pada saat operator mengisi kelemahan yang terjadi ketika mereka mengimport langsung dari Dapodik adalah nick-nya. Hanya karena di Dapodik kita tidak bisa memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki nick karena yang mengisi Dapodik itu adalah operator. Misal SMA 1 Pontianak 1248 artinya 1248 siswa diisi oleh operator. Nah, untuk yang di aplikasi ini, siswa nanti diberi, makanya nanti ketika pelatihan tim teknisnya, jadi siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi ada yang tidak bisa diimport, banyak sudah benar yang dikatakan guru ini. Masalahnya adalah nick yang tidak 16 digit gitu. Jadi sudah dipraktekkan juga, siswa langsung memperbaiki dengan mengupload juga nanti ijazah SD, SMP, kemudian kakak dan lain-lain. Tapi memang benar mereka bisa langsung memperbaiki data NIK tersebut. Jadi insya Allah memang mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Ini semua memang akan menjadi sebuah big data di dinas pendidikan yang bermanfaat untuk stakeholder eksternal dan stakeholder internal. Terima kasih Bu Erika, terima kasih Bu Rini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Fatmawati. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah sore ya, sudah jam 4. Bapak Ibu sekalian sudah lelah. Cuma sebagai penutup kira-kira kemudian dari saya, mungkin ada baiknya nanti kami bicarakan itu MOU ya, nanti ini kami harus tahu apa dulu yang akan dibicarakan, poin-poin yang akan diberikan. Kemudian sebaiknya sebelum MOU, justru sebelum MOU itu dipanggil dulu mungkin operator atau ADB dari dinas dukcapil, jadi supaya bisa aplikasi ini dengan sistem dinamis, supaya seperti tadi sampaikan ini keamanan data di dukcapilnya itu tetap dapat terjaga. Begitu Fatmawati ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin ya untuk penyampaian dari Ibu Fatmawati terkait aplikasi Sekla Kabar. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.